itu di Mesir. Ya saya kasih cerita dulu biar kamu tahu aja. Ya kamu kalau dengar cerita senang. Gua wirid tidur. Di Mesir itu ada pendeta sakti. Pokoknya dengan kesaktiannya itu binatang-binatang bisa dipanggil. Panggil burung datang. Panggil ular datang. Panggil hewan-hewan buas dari hutan datang. Sehingga dengan kesaktian itu seluruh Mesir kagum. Pendeta dia. Nah, ketika itu ada seorang ulama yang risau gitu. Wah, ini bahaya nih orang. Jadi fitnah ya. Dengan kesaktian itu orang itu tertawan gitu, terpukul gitu. Maka seorang ulama ini ya, pokoknya saya akan ajak dia masuk Islam. Kalau nggak mau, saya bunuh. Akhirnya ulama ini datang kepada pendeta tersebut. Baik Tuan Pendeta, saya datang kepada kamu supaya kamu masuk Islam. Gimana? Mau atau enggak? Pendeta ini merenung sebentar. Tiba-tiba, ya saya mau. Saya masuk Islam. Kata ulama tersebut, Anda ini benar apa main-main? Dengan waktu sebentar tuh langsung bisa masuk Islam. Kenapa kok begitu cepatnya Anda itu bisa masuk Islam? Maka kata pendeta tadi, saya ketika Anda ngajak saya masuk Islam, saya tanya hati saya. Hati itu saya tanya, kamu masuk Islam enggak? Ternyata hati saya itu tentang. Hatinya nggak mau. Maka saya tentang hati saya, karena hati saya itu nggak mau, maka saya langsung hati saya tentang juga. Ini nafsu. Karena nafsu saya itu tidak mau, maka saya tentang. Maka saya masuk Islam. Karena hati saya nggak mau, maka lisan saya mau Islam. Maka kata ulama tersebut, jadi selama ini yang membuat Anda itu sakti itu apa itu? Sehingga manggil burung datang, manggil binatang buas datang. Maka kata tersebut, jadi saya itu biasa menentang hawa nafsu gitu. Ketika hati saya pengen tidur, saya bangun. Hati saya pengen makan, saya gak makan. Makan pengennya banyak, saya sedikit. Hati saya pengen ngalir, saya ngidur. Jadi senantiasa saya tentang nafsu saya. Maka jadi sakti. Nah, gitu. Ini percis ini. Kalau kamu ke Nijamuddin itu, di sana itu dekat markas di Nijamuddin. Di zaman itu waliullah. Karena makam Syekh Nijamuddin itu kalau di kita itu Wali Songo gitu ya. Itu dijarah sama orang-orang Brelwi. Itu berdekatan dengan masjidnya Maulana Ilyas. Jadi kalau orang-orang Brelwi itu mau ke makam Syekh Nijamuddin,
mesti lewat ke markas itu. Begitu kalau orang-orang Brahmi itu Muslim, tapi sama kuburan-kuburan wali itu berlebihan, sehingga sampai mereka sujud-sujud di kuburan wali. Ceritanya Syekh Nijamuddin, Syekh Nijamuddin itu aulia ya. Beliau tuh kakinya pincang sampai bengkak, jalan itu diseret-seret truk. Tiba-tiba ketemu dengan Brahma itu. Brahma itu pendeta Hindu. Ketemu, Syekh, Anda sakit kaki ya? Iya. Anda pengen sembuh? Emang kenapa? Oh, pokoknya Anda pengen sembuh kan? Ya, itu. Iya, pengen sembuh. Itu sama Brahma itu kaki Syekh Nijamuddin dipegang, dia langsung sembuh. Wow, kamu sakti kok. Ditiup sekali langsung sembuh kaki saya itu. Jadi sakti itu Brahma tersebut. Oh, kamu bisa jadi sakti itu apa? Kalau tapaknya itu berapa tahun? Kalau semedinya berapa bulan? Kata si Brahma tersebut, saya itu nggak punya amalan yang macam-macam. Itu nafsu saya itu saya lawan. Kalau saya pingin ke kalian, saya tidur. Saya pingin tidur, saya bangun, sehingga saya sakti. Nah, kata saya, kalau gitu kamu masuk Islam nggak? Ditanya langsung, kamu masuk Islam nggak? Si Brahma itu termenung bentar. Oh, ya saya mau. Nah, maka saya kemudian aneh juga. Kok kamu sebentar aja mau masuk Islam? Ya, tadi saya tanya hati saya. Hati saya itu nentang, nggak boleh kamu masuk Islam. Tapi saya tentang, maka saya masuk Islam. Si Brahma tersebut jadi murid Syekh Nijamuddin. Dulu itu santri salaf sekitar tahun 70-an tuh. Itu bukan ngaji kitab kuning aja, itu ngaji kanuragan juga. Yang bondong-bondong teh. Dulu kan bondong-bondong. Itu kalau siangnya itu ngaji kitab itu kayak gitu. Itu malam itu ngaji apa tuh? Ilmu kebal. Itu semalaman direndam di kolam, goloknya di atas pak. Saya tanya, Kang, kalau itu tidur enggak? Oh, enggak tidur, terlelap katanya. Semalam itu melek, goloknya di atas kepala, direndam seleher. Kok jadi kebal. Tapi ternyata kalau kita dengar cerita tadi, pingin sakti itu gak usah macam-macam, gak usah tapa, gak usah meredem. Nah, nafsu jadi sakti kamu. Pingin sakti? Pingin enggak? Apa tadi? Pingin sakti? Kira-kira kita bisa nggak seperti tadi pendeta Brahma itu nafsu? Bisa nggak? Saya nggak yakin. Kalau betul-betul orang seperti sana nafsu pasti sakti.
pasti jagoan. Kamu baru wirid pada subuh aja 10 menit tidur semua, gimana nama sulam? Dengar bayan sholat jam sudah tidur mata kamu. Di kelas juga tukang tidur. Mau sakti gimana kamu? Pingin sakti nggak? Kalau pingin sakti jangan sekali-kali di kelas kamu ngantuk apalagi tidur. Sakti kamu. Ya, aneh kan. Kalau makan melek matanya kira di kelas menghafal mau tidur gimana? Jadi kapan nafsu kita dilawan? Fa'amma man khofa maqama rabbahu wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kori saya dulu kalah semua. Banyak kelas kabupaten mah kalah semua. Bener ya. Saya mah nggak suka bohong 2 kali. Makanya sebenarnya kita di pondok ini belajar nafsu kita. Mungkin kalau seperti pendeta tadi Pak Brahma itu bisa sakti karena memang nafsunya ditahan, ya kita dikendalikan nafsunya, belum bisa kita. Gimana di pondok ini kita belajar mujahadah, belajar qanaah, belajar apa adanya. Dulu itu kiai-kiai Tasik itu, kiai-kiai di Jawa Barat itu jadi ulama itu, masya Allah, ngaji ke Jawa itu dulu tuh di Jawa Barat hampir belum ada pesantren karena pusat kewalian itu kan di Jawa Tengah, Jawa Timur. Makanya itu masih banyak pesantren yang lugotnya pakai Jawa di Kuningan. Tapi Lengkong itu pakai Jawa. Nah, tapi karena lama-lama ulama Jawa Barat itu kesulitan, seandainya itu pakai bahasa Jawa, akhirnya diterjemahkan ke Sunda. Aslinya Jawa kalau kata itu. Itu Allahu Akbar. Ketika berangkat ke pesantren itu sama orang tuanya dibekelin beras, dibekelin singkong, itu ditanggung, dipikul dari sana, mikul langsung jalan kaki, mana ada mobil, ada berjalan berhari-hari dari rumahnya ke pesantren itu, mikul itu, apa yang dibekali sama bapaknya dibawa ke pondok. Kamu sekarang bisa pakai HP, bisa transfer, enak sekali sekarang, ya kan? Mana ada sulit sekarang? Kamu kangen sama ibu kamu, tinggal telepon aja udah bisa dengar suaranya. Ibu kamu, kamu bisa kangen sama kamu, tinggal telepon ya ke pondok, dengar suara kamu. Makanya karena ulama dahulu itu ditempa dengan mujahadah, dengan susah payah. Sekarang enak, ada listrik, gerah, ada kipas angin. Mana dulu? Pakai apa tuh? Pakai cempor. Itu cempor. Itu cempor. Tanya sama ibu bapak kamu dulu. Kalau tidur kegedean itu cempor, bangun-bangun hidungnya udah penuh ini. Kita hidup di zaman yang serba enak sekarang. Mana ada sulit? Dulu sekolah itu, nggak kayak sekarang pakai sepatu, pakai seragam, Allahu Akbar, jalan kaki, pakai sandal jepit.
dibekali uang cuma berapa perak aja. Sekarang itu dengan majunya zaman semakin mudah. Di tahun 60-an tuh haji sebelum naik pesawat tuh, kamu kalau baca kita di Pikil Wadah itu berangkat tuh bulan Rajab, udah berangkat bulan Rajab, sehingga sampai ke bulan itu Zulqa'dah itu mau Muharram itu hampir 6 bulan naik ke haji, 6 bulan naik kapal besar. Itu dari sininya dari situ kan di sana tuh harus buat kemah, itu bekal bambu, bekal karung, segala macam itu naik orang jemaah haji ke sana tuh. Sampai cerita abah itu, abah almarhum yang wakaf pondok ini, yang abah ini Abah Jawabir, itu satu orang tuh hampir bekalnya hampir setengah truk katanya, kan naik kapal dari Surabaya, kapal besar sampai ke Jeddah. Perjalanan berapa? Ke saya itu 3 bulan di atas laut, ngangklung aja tuh kapal. Sekarang 8 jam aja baru bangun dari ngantuk udah sampai ke sana, ke Mekah naik pesawat. Sehingga kualitas hajinya beda. Haji dulu dengan haji sekarang beda. Santri dulu dengan santri sekarang beda. Apa yang bedanya? Ya mujahadahnya itu, susah payahnya. Maka jadi kesusahan ini sebetulnya apa? Sebenarnya untuk membuat jiwa kita ini atau pikir kita dewasa. Mana ada orang puncak gunung jalannya nggak susah, ya susah, ya naik ke puncak gunung. Tapi setelah sampai ke puncak gunung, Allahu Akbar, ada pemandangan ke bawah indah sekali, kan? Di atas gunung membuka bekal, lihat pemandangan, seluruh pemandangan di bawah kelihatan semua ketika sampai ke puncak gunung. Ya, kita mondok seperti itu. Misalkan itu lagi naik ke puncak gunung, yang baru kelas 1 baru berangkat ini. Kelas 2 udah agak bening, agak jauh. Nah, kelas 4, kelas 5 hampir dekat-dekat. Kelas 6 kali 1, nah ini udah hampir naik ke puncak. Jangan sampai terjatuh ya. Yang ada peribahasa orang naik pohon kelapa tinggal metik aja terpleset. Karena pintah nggak selesai. Jangan kami sampai rusak dulu, pintah yang masih banyak. Maka hati-hati. Karena ini pentingnya kita jaga dengan amalan. Seperti tadi, pingin kuat rohani kita, maka lawan hawa nafsu. Nah, kalau mata gitu ngantuk sekali itu dilawan itu, jangan dibiarkan, jangan dipancing-pancing ngantuk sedikit matanya udah meremnya tidur. Pagi-pagi pada subuh wirid matanya ngantuk sedikit dimeremkan, ya tidur kamu, nggak selesai wiridnya. Karena kebiasaan nafsu kita dituruti. Makanya kalau pingin kuat rohani kita itu, maka kita itu Allahu Akbar. Kalau tembora itu sudah luar biasa, itu jam 3 itu sudah istighosah, tahajud istighosah, ketemunya langsung hampir setengah jam istighosah. Itu aja bisa nanti. Maka kekuatan rohani itu kuat sekali. Nah, kalau kita ya belum bisa seperti itu. Minimal santri ini
sholat tahajudnya 2 rakaat. Ya, dijaga itu tahajudnya. Jangan terpaksa karena dibangunkan sama pengurus. Dan jangan banyak-banyak, duha juga 2 rakaat. Muawabin pada maghrib 2 rakaat juga waktunya banyak. Baca Quran terus kita nggak, meskipun nggak bisa 1 hari 1 juz, ya minimal kita ada tadi rohil murtahil. Seperti sekarang alhamdulillah para upah ini ada inayah. Jamil Qura, Jamil Fat mungkin akan diprogram untuk kota Mangrove supaya hafalan mereka terjaga. Ini jadi magnet. Karena kekuatan pondok ini bukan dengan bangunannya bagus, bukan, tapi dengan kekuatan rohaninya. Seperti itu. Kita pondok belum bisa menyediakan ya. Mungkin kalau pondok-pondok lain kelasnya khusus, kamarnya khusus, tempat makan khusus. Nah, kamu di sini ya tidur, belajar di sana, tidur di sana, makan di sana. Tapi mudah-mudahan dengan mujahadah inilah kita justru kenangan yang terkesan itu kenangan manis atau kenangan pahit? Kenangan manis, kenangan pahit yang di memori kamu ingat itu? Kenangan pahit. Itu terkenang itu seumur hidup ketika kamu dijewer sama ustad itu, ya, dipukul sama, kalau dulu dipukul, sekarang enggak, dihukum sama pengurus. Pernah itu saya itu ke Kalimantan naik kapal barang karena kapalnya dok ke Kalimantan Barat. Kapalnya dok, nggak ada. Itu biasanya itu kan dari sana tuh dari Tanjung Priok, ini malah dari Sunda Kelapa yang pelabuhan kapal barang. Sunda Kelapa itu pelabuhan Belanda dulu waktu menjajah Indonesia tuh pelabuhannya di Sunda Kelapa. Yang kita naik kapal barang itu sampai 3 hari 3 malam, bisa dibayangkan itu namanya penumpang legal. Itu kapalnya kalau tenggelam udah nggak tahu nasibnya itu. 3 hari 3 malam kita itu diserang badai, bayangkan, dibontang-banting ombak itu semuanya mabuk. Itu kalau mabuk kapal nggak kayak mabuk di mobil itu, paling sekali udah selesai. Mabuk kapal itu semuanya hampir keluar semua. Sampai khusus kita ketarik keluar. Terkapar gitu ya. Dan itu saya itu seingat seumur hidup saya itu yang paling sengsara itu ketika ke Kalimantan Barat itu. Itu ingat terus sampai ketika itu dengan usaha mutar itu. Dan nggak tahu angkatan siapa sampai itu. Ada 10 santri itu. Santri kelas 5. Itu sampai kita sampai ke pelabuhan di sana di Pontianak. Kita jalan aja sampai masih sempoyongan. Sholat waktu itu pas waktu sholat maghrib kita belum bisa sholat sambil berdiri, bisa dibayangkan. Karena kalau berdiri terasa ini. Selama 3 malam coba dihajar badai itu kapal itu hampir mau tenggelam. Sampai pas malam terakhir itu kita itu tiba-tiba menjelang maghrib, habis sholat maghrib itu tiba-tiba guritan kapal itu kena badai, sampai koreng di kapal. Udah semua masuk sleeping bag. Wah, kayaknya ini bangun-bangun ditanya malaikat munkar nakir. Saya sendiri gitu mikir begitu. Udah, mau dikir aja lah. Andainya mati udah baca la ilaha illallah. Udah nggak ada harapan tuh. Air udah masukkan ke guritan kapal kecil. Itu kalau lewat perairan Cina itu kapal semua oleng, jangan kapal kecil, kapal besarnya kami oleng itu. Masuk sleeping bag.
Udah itu tidurnya itu di bawah dekat gudang gitu. Kita tidur di papan. Allahu Akbar, bisa dibayangkan. Papan sebelah itu kita tidur. Papan-papan kayak ngecor itu. Bisa dibayangkan 3 hari 3 malam. Pas udah lama tidur itu menjelang subuh, bangun, masih kedengaran, ayo masih hidup nih. Ternyata yang lain pun seperti itu. Saya nanya sama santan gitu. Iya, saya juga tadi pas tidur kayaknya mati gitu. Ya sampai di sana itu mungkin sehari bukan normal. Jadi jalan itu seperti oleng. Jadi ternyata cerita yang terkenang itu ketika masa pahitnya, bukan yang indah-indah itu sebenarnya cepat lupa. Seperti kita kalau sakit diurus sama kawan, ingat terus. Beda itu kalau orang lagi hajatan, berdatangan, atau orang lupa itu karena lagi senang kan. Tapi ketika di rumah sakit tergeletak, nah yang nengok itu hafal, oh bulan-bulan nengok saya. Karena ketika itu menderita itu biasanya memorinya lain dengan orang ketika dikunjungi lagi senang. Jadi insya Allah di pondok ini suatu kenangan. Nanti di surga itu ada kenangan-kenangan terindah itu diputar lagi. Ini nanti. Jadi penduduk surga itu nanti perjalanan hidup itu akan diputar lagi. Dan pasti itu kenangan yang terindah, yang terindah itu ketika kami pesantren. Wah itu hebat itu. Pokoknya sampai bidadari istri kamu terkagum-kagum. Doa banget. Kayaknya paling ganteng ketika di pesantren. Meskipun abang itu tukang tidur itu di pondok dia. Nih, nanti penduduk surga itu kenangan yang paling indah itu ketika masa terpahit hidup di dunia ini. Dan insya Allah ini di pesantren inilah kehidupan yang paling indah. Amin. Bukan nyebut ini penjara Al-Madani, bukan ini taman surga ini. Apa penjara? Tidak ada penjara. Ya, insya Allah sebentar lagi kita akan ujian. Ujian, rajin belajar. Apalagi sekarang ada peraturan tidak naik kelas. Tapi saya berharap kamu naik kelas semua ya. Kamu sedengar ada Al-Madani, sudah ada yang naik kelas. Semuanya harus naik kelas ya. Kamu belajar sungguh-sungguh, amalan sungguh-sungguh. Dohiriahnya kamu belajar di kelas sungguh-sungguh, banyak menghafal, terus banyak doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak takarrub. Karena ilmu yang kita kasat sekarang itu bukan ilmu umum SMP, SMA. Terus ibu bapak kamu juga dianjurkan banyak sedekah ya. Kalau menjelang ujian ini banyak sedekah. Apa ada? Saya pernah cerita itu yang santri orang Tasik itu, orang Ciamis ya, yang cerita bapak itu belat sekali, bodoh itu. Pernah cerita ya? Cerita di majma atau di kelas? Di kerjanya belum gitu ya? Itu sekitar angkatan siapa saya lupa lagi, itu ada namanya Rifki itu. Rifki itu orang Ciamis, kakeknya punya pesantren. Itu cerita bapaknya Rifki itu di SD-nya itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu nilainya merah semua, saking bodohnya. Itu cerita bapaknya. Kalau mungkin guru-gurunya nggak lihat kakeknya, karena kakeknya juga ikut mendirikan M, mungkin itu naik kelasnya itu dulu kan banyak, nggak sekarang apa naik terus ya, SD, SMP, SMA naik terus. Dulu kan enggak, ada yang sampai 2 kali SD gitu. Kayaknya itu guru-gurunya kalau nggak lihat kakeknya itu, kakek atau bapak saya itu, mungkin Rifki ini 2 tahun sekali naik kelas, saking bodohnya. Tapi selesai SD, saya itu pingin anaknya jadi hafid.
Karena pondok saya itu program tahfidz belum ada. Kalau kitab kuning udah biasa. Dan memang dari awal diberikannya pondok itu untuk kita gitu. Akhirnya keinginan orang tuanya itu kuat, pikir ke sini. Dan maaf ini kalau di tahfidz ini mungkin kalau IQ-nya yang lemah itu ya nyerah lah. Baru 1 juz aja udah nyerah. Rata-rata kalau tahfidz itu yang ada modal pertama otaknya pinter, terus keinginannya kuat. Ada otaknya pinter, keinginannya nggak kuat, nggak jadi juga. Harus dua-duanya dukung. Sementara Rifki ini baru keinginan orang tuanya yang kuat, dia juga semangat gitu. Otaknya lemah. Dan apa tuh amal orang tuanya? Masya Allah. Nih, tiap kesini karena saya tahu orang tua itu ya meskipun punya pondok, bapaknya itu sederhana karena kesini pun dia nggak punya kendaraan, naik mobil umum aja. Tiap kesini ini banyak sedekah kepada ustaz, tak berapa. Tentu saya, alhamdulillah sering dikasih itu. Ini saya cerita, ini bukan nyinggung kamu, bukan, ini cerita. Bukan nyinggung orang tua kamu nggak pernah ngasih apa-apa. Maaf deh, itu kakak-kakak senior kamu itu kalau habis liburan, ya, liburan Syawal itu, masya Allah di rumah itu penuh saya, makanan tuh penuh. Saya nggak habis sebulan bagi-bagikan lagi. Dulu, ini angkatan ketika santri masih 100 itu, kalau ke pondok itu ada yang bawa gula, bawa ragindang, bawa pokoknya macam-macam lah. Sampai saya itu kewalahan makanan. Kalau ablas sekali kewalahan nggak ada. Nggak tahu ini pelit apa susah gitu. Saya mah bukan nargim ya, supaya kamu pikir aja gitu. Enggak. Banyak saya juga, banyak duit banyak, makanan banyak, nggak usah kesinggung, nggak usah. Cuma santri ketika baru 200 begitu santrinya ke saya kayak itu, pokoknya saya bergerak makan. Karena sekarang alhamdulillah. Yang penting kamu datang ke sini aja, alhamdulillah. Nah ternyata Rifki itu masya Allah termasuk the best. Itu kurang dari 2 tahun selesai. Sampai kaget kok. Kan 3 tahun udah bagus itu ya kalau para kepala itu. Ini 2 tahun itu saya ingat yang selesai sebelum 2 tahun itu 2 orang. Yang satu namanya Amaluddin dari Tasik, yang kedua Rifki. Itu 2 tahun sudah selesai Quran. Artinya udah subro. Seperti itu. Jadi ada sambungan amalan dengan orang tua kamu. Jangan kamu di sini orang tua kamu nonton televisi, nggak nyambung. Nobel HP. Kamu lagi belajar orang tuanya muter HP. Mah, itu ini mau ujian. Kalau yang ada yang punya TV di rumahnya? Bukan ada, banyak. Gimana TV-nya? Dipentuk pakai palu. Jadi ketika kamu di sini sungguh-sungguh, orang tuanya sama, jadi nyambung. Rajin orang itu berjamaah, rajin tahajudnya, rajin duhanya, supaya nyambung ke sini. Jangan kamu jungkir balik sini belajar, orang tua kamu malah nyoba HP, nonton televisi. Yang penting anak ini dikirimin apa bekalnya. Udah di sini dijaga sama ustaz, belajar, jangan begitu. Terus ada sambungan. Maka penting sekali kamu telepon yang orang tua, jangan telepon minta duit baik. Mah, duitnya habis. Jangan begitu. Kemana-mana sehat. Amalan dijaga ya, gitu. Tolong nih bantu doa, sebentar lagi mau ujian, seperti itu ya. Mulai malam ini, kalau kamu telepon sama orang tua,
sampaikan supaya orang tua kamu juga ada kerisauan. Sampai ya? Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina karimina wa bilina wa Muhammadin wa ala alihi wa sallam rabbil alamin. Innaka hamidun ya rabbana lakal hamdu Allahumma tahhir qulubana wa qur'ana wastur awratana wasfi madana waqti anna duyunana wa bayyid wujuhana wa rafa darajatana wa aslih hajatana warham abana waghfir ummahatina wa tajwad an sayyidatina wamhu dhunubana wansur sultanana wa aslih dinana wa dunyana sanana wa qoi ajsadana wa parih ahbabana wa kharib ahsadana wa syattid syumula a'daina wa fadana wa amlana wa fad ahlana wa amalana wa andur auladana wa diyarana wa sabit aqdamina al-islam wansurna ala al-qawmil kafirin bi rahmati hadzal qur'an al-azim Allahumma hdina wa barik lana bil ayatil hakim Allahumma taqabbal minna qira'atana wa tajwid anna ma kana minna fi tilwatil qur'an min qat'in aw nisjanin aw tahrifin kalimatin aw mawdi'iha aw taqdimin aw ta'khirin aw jadatin aw nuqsanin aw ta'lin ala ghairi Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa qina adzabannar alhamdulillahirabbil alamin al-fatihah ya dan budaya kan musta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini yang di galon buat minum buat mandi? Buat minum.